Halo, selamat malam. Hari ini aku mau cerita. Lumayan menyebalkan sih sebenarnya ceritanya buat aku loh ya. Kamu pernah nggak ketemu sama orang teman yang kamu udah percaya nih sama dia? Nih aku ngomongin temen loh ya. Udah percaya banget sama dia. Kita udah bener-bener memberikan yang terbaik untuk dia dalam hal pekerjaan. Dan ternyata ujung-ujungnya nih orang nih teman kita nih malah manfaatin kita, dan justru kayak nggak ada imbal baliknya ke kita, justru malah nerekam kita. Sebel nggak ketika kamu ketemu orang kayak gitu? Sakit pasti, iya. Jadi gini, aku cerita ya. Tahun lalu aku kerja lah ya, di pemerintahan gitu. Awalnya emang gak sengaja. Terus akhirnya sering ke situ, terus akhirnya dimasukin lah ke situ, ke sistem mereka. Dan aku ngerasanya, aku kenal orang udah lama banget sih sebenarnya. Dan aku ya percaya aja sama dia, dan ya udah aku kerja semaksimal mungkin gitu. Dan basicnya aku kan di audiovisual nih ya, aku bisa dua-duanya. Dan di situ ternyata nggak ada yang bisa pegang audio sama sekali. Nah disitulah karena aku melihat kekosongan posisi di situ, ya udah aku isi gitu. Ternyata belum ke situ deh. Aku isi kan jauh, beberapa project aku lewatin, dan project besar juga. Dan ternyata selama bertahun-tahun aku nggak nyadar, entah ini aku yang goblok atau terlalu baik atau gimana. Nggak, aku nggak terlalu baik, atau dia yang pintar untuk menyembunyikan itu semua gitu. Ya nggak tahu kenapa, itu aku nurut aja gitu. Mikir nih proyek pemerintahan, apalagi untuk bikin lagu, kenapa nominalnya segini doang ya? Itu aku jalanin bertahun-tahun. Bukan bertahun-tahun sih, setahun doang, nggak sampai bahkan. Nah, terus yang aku sebelnya adalah akhirnya aku sampailah di puncak bahwa aku memutuskan untuk oke, aku udah nggak cocok nih sama circle di sini, bahwa karena aku dulu nggak kerja ikut pemerintah, aku nggak kerja ikut orang, aku mandiri aja. Aku bisa loh bikin konten dengan alat seadanya. Di sana ternyata alatnya bagus banget, dan itu idaman banget lah, alat-alat yang dari dulu aku pengen gitu. Aku ngelihat itu ya mungkin juga karena nafsu juga sih, maksudnya wah kapan lagi nih bisa pakai alat sebagus ini gitu kan. Ya ternyata ya segitu-gitu aja. Aku di sana malah nggak produktif sama sekali. Aku nggak bisa ngasilin konten, aku nggak menghasilkan apapun. Dan aku sampailah di mana ada dapat proyek yang besar, bahkan itu proyek sangat besar yang pernah aku garap. Dan dari situ, karena aku udah merasa malu karena ini proyek nominalnya gede loh, tapi kenapa aku udah usul ini harus maksimal, tapi ternyata dari situ aku tahu bahwa salah sepertinya aku. Sepertinya orang-orang di sini memang lebih mementingkan uang sih daripada karya gitu. Karena mikirku itu job tambahan gitu, bukan di luar gaji utama gitu loh. Di luar gaji utama bahkan itu uang tambahan yang kalau misalkan
itu kita cuma ngambil 10% untuk kita bagi, nggak masalah karena kita masih punya gaji utama. Gaji utama kita tuh masih ada dan itu hanya sekedar tambahan. Ternyata uang memang bisa ngalahin semuanya. Dari situ aku udah merasa kecewa. Wah, sayang banget nih, ini proyek gede tapi cuman gini doang gitu. Ya udahlah ya. Dari situ kecewa dan ternyata setelah aku mulai memutuskan untuk ya udah aku kayaknya udah gak cocok di sini. Dan ternyata dari situ astaga, makin banyak yang keungkap, makin banyak yang ditunjukkan di depan mata gitu, kayak ya emang gitulah ya, kayaknya emang kalau manusia kalau udah urusan duit agak repot memang. Dari situ aku kira satu circle karena itu lumayan kebagi kan kubu-kubunya. Aku mikirnya ada 2 kubu nih, yang satu baik, yang satu biasa aja. Tapi ternyata 2 kubu ini sama-sama punya orang yang dianggap mereka tua, yang didengarkan suaranya, dan ternyata nih 2 orang ini sama-sama aja. Sama-sama ya kalah sama uang, kalah. Aku sih nggak masalah ya, aku jujur, aku nggak munafik. Ya aku hidup ini juga cari uang gitu loh. Kalau bisa cari uang sebanyak-banyak, cuman caranya nggak gitu men. Karena menurut aku menikam teman sendiri itu astaga, itu perbuatan paling hina sih kalau menurut aku loh ya. Pengen tahu seberapa buruknya? Ya nanti dulu lah, bentar. Jadi gini, setelah aku mencoba, oke, aku coba nih, coba tahan dulu, aku mencoba kan tadi ada 2 kubu kan, aku ke kubu sebelah, ternyata wah anjir sama aja nih. Ini ujung-ujungnya juga gini-gini juga, maksudnya diajak debat juga nggak bisa, melalui proses yang panjang juga nggak bisa, wah repot nih. Nah dari situ akhirnya aku udah aku cari batu loncatan lagi dan ya puji Tuhan dapat. Nah akhirnya ya udah kerja tempat lain dan sampai sekarang nih ini tempatku kerja. Dan setelah aku pindah, wah ini buruk-buruknya makin kelihatan ternyata. Dan tadi barusan tadi banget, ini sebenarnya aku dapat bantuan nih, ada temanku ya lah ya, teman sekolah dulu itu sekarang ya satu kerjaan sampingan gitu. Nah dia tuh kemarin nawarin, yang kemarin aku bilang kan kalau habis dari senam itu yang pagi-pagi. Nah dari situlah dia nawarin kalau ini ada nih program bantuan, kalau lo mau ambil aja gitu. Dan ternyata program itu, nah belum situ. Nah aku bikin proposal, bikin dokumen-dokumennya. Udah nih aku kasih nih, diserahkan. Nah dan ini kerja sampinganku ini juga ada hubungannya sama teman-teman kerja aku yang lama gitu. Dan ternyata parahnya apa? Kamu tahu nggak? Namaku ternyata udah terdaftar loh. Gila gak tuh? Namaku udah terdaftar dan sebenarnya aku udah nerima bantuan, tapi sampai detik ini aku belum menerima bantuan sama sekali gitu loh. Wah itu aku, waduh gimana nih? Ya udahlah akhirnya aku pakai nama adikku. Tapi aku bilang gitu loh ke adikku, makanya ya ini dapat duit segini nanti kita bagi ya sama teman-teman yang lain gitu. Ya nggak kayak gitu, maksudnya ya nih orang pakai nama temennya sendiri buat nyairin duit, terus duitnya dimakan sendiri gitu loh. Wah gila, hebat banget gitu loh, bisa ya orang kayak gitu. Ya tapi yaudah, untungnya masih bisa pakai nama adekku. Dan cuman ya itu nggak habis pikirnya ya, bisa ya manusia sejahat itu sama teman sendiri bahkan. Ya kayak gitulah ya, nggak usah lama-lama ngobrolin orangnya, nanti malah kamu kebawa mimpi lagi, malah mimpi buruk. Ya udah ya.
Thank you ya udah dengerin cerita aku hari ini. Sampai ketemu besok dan semoga besok masih ada cerita yang menarik lagi. Thank you, bye-bye.